Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Surmiati, Jepris, Eris Fahri Ardi Saragi, Mutiara Maiza, Erika Saputri. Nah, pada materi hari ini kami akan membahas tentang subkelas Pisces. Yang pertama ada deskripsi Pisces. Nah, Pisces atau ikan itu merupakan salah satu jenis hewan vertebrata, yang mana itu bersifat poikilotermis atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang atau operculum, dan siripnya serta bergantung pada air tempat tinggal serta medium kehidupannya. Nah, ikan ini memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Ikan ini merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam, di mana jumlah spesiesnya lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Struktur tubuh ikan ini sebagian besar dibentuk oleh rangkanya. Tulang penyusun tubuhnya ada tulang rawan dan ada juga tulang sejati. Insang dan ekor itu dimiliki ikan yang mana fungsinya itu untuk mereka gunakan untuk bergerak dengan cepat. Lalu selanjutnya ada tahapan evolusi ikan. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa evolusi ikan ini itu sudah terjadi sekitar 537 tahun yang lalu, di mana terjadi ledakan Kambrium. Di waktu inilah chordata awal mengembangkan tengkorak dan tulang belakang yang bergerak ke kraniata dan vertebrata pertama yaitu agnata, di mana agnata ini merupakan ikan pertama atau ikan tanpa rahang. Lalu selama akhir Kambrium ikan tanpa rahang seperti belut itu disebut dengan konodon, dan ikan kecil berlapis baja itu dikenal dengan ostracoderm. Nah, kebanyakan ikan tanpa rahang ini hampir punah. Tapi ada salah satu ikan yaitu ikan lamprey yang saat ini masih ada, tetapi mungkin akan mendekati ikan purba yang berahang. Lalu pada periode Devonian itu menyaksikan perkembangan hiu awal. Lalu Placodermata, lapis baja, dan berbagai ikan bersirip lobus termasuk spesies transisi tetrapoda. Vertebrata yang berahang itu berkembang selama periode Ordovician. Nah, di mana diawali dengan dua kelompok ikan lapis baja yang dikenal sebagai Placoderm. Nah, yang berevolusi dari Ostracodermata dan Acanthodi atau hiu berduri. Ikan rahang yang masih ada di zaman modern yaitu ada ikan tulang rawan atau yang lebih dikenal dengan Chondrichthyes dan ikan bertulang sejati atau Osteochthyes. Nah, ikan bertulang sejati ini berevolusi lagi menjadi dua kelompok yang terpisah, yaitu ada Actinopterygii atau ikan bersirip pari dan Sarcopterygii yaitu ikan bersirip lobus. Dari ikan bersirip lobus inilah tetrapoda mulai berevaluasi, di mana vertebrata itu ada yang berkaki 4, di mana yang lebih kita kenal sekarang yaitu ada amfibi, reptil, mamalia, amfibi, dan apes. Nah, selanjutnya ada morfologi dari Pisces. Yang pertama ada otak pada Pisces, lalu yang kedua ada sisi pada Pisces, dan yang ketiga ada sistem pernafasan pada Pisces, dan yang keempat sistem peredaran darah pada Pisces. Dan kita masuki satu persatu. Yang pertama otak pada Pisces. Nah, pada bagian kepala ikan itu mengandung otak dan organ-organ sensorik dengan 10 saraf tengkorak, yang mana itu memiliki gurat sisi untuk merasakan tekanan udara, batang dengan dinding otot yang memberikan sebuah rongga yang berisi organ internal, dan otot ekor pasca anal. Nah, otak pada ikan ini terlindungi di dalam tengkorak dan juga tulang rawan yang berada di dalamnya.
Otak kecil pada ikan ini berkembang lebih pesat karena otak kecil ini merupakan pusat keseimbangan dan pergerakannya. Ikan ini umumnya itu memiliki kulit, di mana kulitnya itu berfungsi untuk menutupi tubuh, yaitu dengan cara sekresi supresi berlendir yang berguna untuk mengurangi gesekan tubuh ikan dengan udara. Nah, yang kedua ada sisik pada ikan. Yang pertama ada sisik sikloid. Nah, sisik sikloid ini merupakan sisik yang bentuknya itu ada bergaris menjari-jari dan juga melingkar. Sisik sikloid ini banyak terdapat pada ikan bertulang sejati. Lalu yang kedua ada sisik stenoid. Nah, sisik stenoid ini itu bentuknya itu hampir sama dengan sikloid, tetapi pada bagian belakangnya itu terdapat duri-duri halus. Nah, sisik ini terdapat juga pada ikan yang bertulang sejati. Lalu yang ketiga ada sisik plakoid. Nah, sisik plakoid ini merupakan kerangka luar yang masih sederhana. Contohnya itu pada ikan bertulang rawan seperti ikan cucut. Nah, sisik ikan ini bernama gigi dan bentuk belah ketupat. Lalu ada sisik ganoid. Nah, sisik ganoid ini biasanya terdapat pada tulang rawan. Sisik ini terdiri dari dua lapisan, yaitu ada dentin dan ganoid. Nah, di sini ada gambar dari sisik sikloid. Nah, dapat dilihat pada gambar. Lalu ada sisik stenoid dan ada juga sisik plakoid. Dan ada juga terakhir ada sisik ganoid. Lalu ada sistem pernapasan pada ikan. Nah, untuk sistem pernafasan ini, ikan itu menggunakan insang, yang mana berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap insang itu terdiri dari satu lengkung insang yang bertulang, sebaris sisir insang dan dua baris filamen insang lembut. Setiap filamen insang itu memiliki banyak pembuluh darah, dan filamen insang ini juga memiliki ruang permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Bagian terluar dari insang itu berhubungan dengan udara, sedangkan bagian dalamnya itu berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Lalu ada bentuk dan fungsi beberapa struktur sel insang. Yang pertama ada sel insang, dapat dilihat di tabel. Yang pertama ada sel klorida atau sel ionosit. Lalu ada juga sel mukus. Nah, sel mukus ini fungsinya itu mengatur mekanisme ion dan imunologi pada ikan. Ada sel pilar. Nah, sel pilar ini dapat berkontraksi, mengontrol aliran darah pada ikan melalui pertukaran gas di permukaan. Sedangkan sel epitel itu fungsinya mengefisienkan pertukaran gas, absorpsi oksigen, dan pelepasan karbon dioksida. Lalu ada sel neurofitel. Nah, kelompok sel endokrin yang mendekarboksilasi oksigen dan juga berfungsi sebagai sensor oksigen pada ikan. Lalu ada sel Taste-bud. Nah, sel ini berada di antara arkus dan gill raker pada ikan. Sel ini memiliki dua tipe sel sensori, yaitu terang dan gelap. Lalu ada sel Rodlet. Sel ini itu merupakan sel pensekresi. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Nah, proses sirkulasi darah bermula dari darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus. Kemudian masuk ke atrium, lalu dilanjutkan ke ventricle dan akan dipompa menuju insang melewati konus antriosus. Di insang itu oksigen diikat, sedangkan CO2-nya dilepas. Lalu akan masuk lagi ke aorta dorsalis, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, dapat dilihat bagian-bagian sistem peredaran darah pada gambar ikan di samping. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi Pisces. Pisces merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat polikilotip
kilometris atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang, dan siripnya serta bergantung pada air tempat tinggal sebagai medium hidupnya. Nah, selanjutnya reproduksi pada Pisces. Reproduksi Pisces terjadi secara seksual, memiliki organ kelamin jantan dan betina. Fertilisasi bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan cara sperma dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina. Selanjutnya terjadi fertilisasi. Setelah pembuahan, telur membentuk membrane fertilisasi yang menghalangi pemasukan sperma lainnya. Yang ketiga itu ada macam-macam proses reproduksi pada kelas Pisces, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebagian besar melakukan reproduksi secara ovipar, yaitu pembuahan di luar tubuh ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam tubuh ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Sesaat dibuahi, sel sperma akan masuk ke dalam sel telur melalui lubang yang disebut mikrofil. Biasanya satu sel telur hanya dapat dimasuki oleh satu sel sperma. Oosit yang telah dibuahi disebut zigot. Contoh ikan yang bereproduksi dengan cara ovipar adalah salmon, belut, ikan tuna, dan ikan mas. Pada reproduksi secara vivipar, pembuahan terjadi dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embrio di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio. Selanjutnya, pada reproduksi ovovivipar, perbedaannya adalah embrio yang tidak memperoleh nutrisi secara langsung dari induknya, melainkan dari kuning telur dan tubuh induknya. Tubuh induknya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Setiap embrio berkembang dalam telurnya masing-masing. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak-anaknya keluar dari vagina induknya. Contoh ikan yang mengalami reproduksi vivipar dan ovovivipar adalah ordo Lamniformes atau ikan hiu. Ikan ini dihasilkan lebih sedikit dari yang bereproduksi secara ovipar. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu membahas tentang klasifikasi Pisces. Nah, di mana klasifikasi Pisces ini ada terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas Agatha, dan yang kedua ada kelas Chondrichthyes, dan yang ketiga ada kelas Osteichthyes. Nah, yang pertama kita akan bahas kelas Agatha. Nah, apa sih kelas Agatha itu? Nah, kelas Agatha atau Agatha merupakan ikan yang tidak berahang, memiliki mulut berbentuk bulat yang berada di ujung depan, tanpa sirip. Namun beberapa jenis Agatha memiliki sirip ekor dan sirip punggung. Agatha berasal dari kata Yunani yang berarti tidak ada rahang. Nah, hewan yang termasuk Agatha merupakan ikan primitif, belum punya rahang. Hidup secara parasit ataupun pemakan bangkai atau disebut dengan scavenger. Bentuknya mirip seperti belut yang memiliki mulut penghisap bundar. Nah, teman-teman bisa melihat kelas di sini. Oke, selanjutnya
Ciri-ciri agata. Nah, agata hidup di air tawar atau air laut. Tubuh tidak ditutupi sisi. Kantung hidup terdapat di sebelah atas dan berjumlah 1. Mulutnya ventroanterior atau mulut penghisap. Nah, selanjutnya jantung terdiri 2 ruang, serambi dan bilik. Selanjutnya sirip ekor asimetris. Selanjutnya itu ada air ludah mengandung bahan kimia. Sirip terdapat di dorsal tengah tubuh. Dan ujung kepala arah ventra berbentuk mangkuk atau buccal funnel yang tepinya dilengkapi papil-papil lunak dan di dalamnya terdapat gigi-gigi zat tandu. Oke, selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Nah, dari mulut menuju ke faringi, kemudian saluran esophagus terletak sebelah dorsal, tidak mempunyai lambung. Sebagai lanjutan esophagus adalah intestinum yang lurus mempunyai klep sebelah anterior. Pada intestinum terdapat lekukan spiral yang disebut dengan tipilosole atau klip spiral. Intestinum berakhir dengan anus. Nah, selanjutnya itu sistem respirasinya. Nah, sistem respirasi si agata dicirikan dengan 7 pasang kantong insang berisi lembaran-lembaran insang yang mengandung banyak kapiler-kapiler darah dan dibantu dengan lengkuk bronchi yang terletak dekat dengan permukaan tubuh. Oke. Selanjutnya itu sistem peredaran darah, di mana saluran pembuluh darah utama dalam tubuh ikan adalah arteri dan vena yang terdapat di sepanjang tubuh. Jantung terdiri dari 2 bagian, yaitu serambi dan balik. Vertikal memompakan darah ke arteri dan atrium menerima darah dan pembuluh-pembuluh vena. Oke. Selanjutnya itu sistem ekskresi. Nah, di mana 2 buah ginjal atau mesonephros terletak di sebelah dorsal dalam rongga tubuh. Sebuah pembuluh ureter memanjang dari masing-masing mesonephros sampai sinus urogenitali yang selanjutnya akan dikosongkan isinya melalui papillae urgenitalis. Nah, itu selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada agata dilakukan secara eksternal. Ovari dan testes terdapat pada satu individu pada hangfish, di mana hanya gonad dari salah satu jenis kelamin yang fungsional dan tanpa adanya tahapan larva. Pada lamprey, telur yang dibuahi berkembang menjadi larva amocoete yang sangat berbeda dengan dewasanya. Nah, selanjutnya agata memiliki 1 subkelas yaitu Chilostomata, dibedakan atas 2 ordo yaitu Myxiniformes, tidak mempunyai sirip punggung, sirip daging kecil di sekitar ekor, mulut di ujung moncong dilengkapi dengan 4 pasang tentakel, tidak mempunyai buccal funnel dan ada beberapa gizi. Ada berapa gigi ya. Kantong hidung dekat ujung kepala, mempunyai saluran ke faringi. Kantong insang ada 10-14 pasang, tidak mempunyai larva. Telur menetas langsung menyerupai binatang dewasa atau anak
dapat menghasilkan banyak lendir dalam waktu yang relatif singkat. Ada 1 famili, 3 genus, dan 25 spesies terdapat di laut beriklim dingin pada kedalaman 20-650 meter. Contohnya Myxin glutinosa. Oke. Ini teman-teman bisa melihat klasifikasinya, kingdomnya, filumnya, kelasnya, ordo, famili, genus, spesies. Oke, selanjutnya Pitromyzonitiforme. Oke, di mana dikenal 1 famili. Di Eropa didapati 10 spesies, contohnya Petromyzon marinu lamperi. Oke, teman-teman bisa melihat di sini gambarnya, klasifikasinya. Oke, selanjutnya kelas Chondrichthyes. Oke. Chondrichthyes atau chondros artinya tulang rawan, ichthyes artinya ikan, yang merupakan vertebrata rendah yang memiliki kolomna vertebralis sempurna yang terpisah satu sama lain sehingga mudah membengkokkan tubuhnya ya. Chondrichthyes berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu chondros yang berarti tulang rawan dan chites yang berarti ikan. Semua jenis ikan yang termasuk dalam kelas Chondrichthyes memiliki tulang rawan mulut dan lubang hidung ventral. Ciri-cirinya yaitu kulit diliputi oleh sisik plakoid dengan banyak kelenjar mosoka, mulut terletak sebelah tentakel dari kepala, memiliki rahang bawah dan atas, pada intestinumnya terdapat klep spiral, memiliki 10 pasang nerv. Suhu tubuh tergantung pada lingkungan. Di dalam tubuh, sirip berpasangan. Selanjutnya, struktur tubuh Chondrichthyes. Nah, di mana memiliki anggota yang tubuhnya ditutupi dengan sisik kecil dan dilengkapi dengan kelenjar lendir. Mulut berada pada bagian ventral, dilengkapi gigi-gigi yang kuat. Lubang hidung terdiri atas 2 buah atau sebuah. Tidak berhubungan dengan rongga mulut. Chondrichthyes dilengkapi dengan rahang yang kokoh. Jantung terdiri atas 1 ruang antrium dan 1 ruang vertikal. Jantung dilengkapi dengan sinus venous dan conus arterius yang berisi darah. Tubuh mempunyai 5-7 celah insang yang tidak ditutupi oleh operculum. Operculum terletak pada kedua sisi faring. Tubuhnya dilapisi kulit yang ditutupi oleh sisik plakoid. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Oke, selanjutnya sistem pencernaan. Nah, di mana alat pencernaan atau tractus digestivus terdiri atas vacuum oris, faring, oesophagus, ventriculum, intestinum, kloaka, dan anus. Di dalam vakum oris terdapat gigi pada rahang dan menghadap ke arah belakang untuk menahan mangsa yang akan ditelan. Di sisi faring yang lebat terdapat lubang yang mengarah ke celah insang dan spirakel yang terpisah. Esofagus yang pendek mengarah ke lambung yang berbentuk J. Sistem pernafasan. Nah, insang
Ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operculum, misalnya pada ikan hiu. Nah, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di daerah sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil. Tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses aspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas 2O dan CO2. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Nah, jantung terdapat di bawah insang dalam sebuah kantung perikardium. Kantung tersebut terdiri atas sinus venoskus berdinding tipis yang menerima darah dari berbagai vena, diikuti oleh atrium ventricle berdinding tebal dan conus arterius. Dari sini darah melintas secara anterior ke aorta ventral. Dari aorta ini 5 pasang arteri branchial afferent distribusi ke kaliver insang untuk aerasi. 4 pasang arteri branchials kemudian mengumpulkan darah ke aorta dorsal yang memanjang di sepanjang dinding nidodorsal coelom. Selanjutnya, sistem ekskresi. 2 ginjal yang ramping terdapat tepat di bawah coelom di sepanjang aorta dorsal. Urin dikumpulkan dalam tubulus segmental yang bergabung dengan saluran longitudinal. Sistem reproduksinya. Alat kelamin jantan terdiri atas sepasang testis. Terdapat beberapa fase fasial yang menuju fase diversia. Saluran ini terbentang sebelah bawah ginjal dan berakhir pada papil urogenital. Pada perkawinan sperma tertuang pada kloaka hewan betina. Nah, alat kelamin betina terdiri dari sebuah ovarium. Ovidum akan menjulur sepanjang tubuh yang masing-masing pada anterior mempunyai saluran besar di mana sel-sel telur masuk ke dalamnya. Oke, selanjutnya klasifikasi Chondrichthyes. Nah, terbagi menjadi 6 ordo, yaitu ordo Heterodontida. 1 famili ditemukan dalam ordo ini, yaitu famili Heterodontidae. Mereka sering disebut macan atau hiu tanduk. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya. Oke, selanjutnya. Kedua ada ordo Holocephali. Tubuh dan kepalanya sama besar, memiliki ekor yang kecil. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Oke, selanjutnya. Oke, ada ordo Hexanchidae. Spesies pada ordo Hexanchidae dibedakan dari hiu lainnya dengan memiliki celah insang tambahan, yaitu baik 6 atau 7 insang. Contohnya dari kelompok ini termasuk hiu sapi atau hiu yang berjumbai. Lamnida. Ordo Lamnida
di mana lamnida adalah kelompok hiu yang umumnya dikenal sebagai hiu tenggiri. Ini sering dijumpai. Oke. Nah, yang kelima ada ordo Squalida. Ordo ini memiliki satu famili yaitu Squatinidae. Ciri yang dimiliki oleh ordo Squalid yaitu celah insang di sepanjang sisi kepala. Seperti semua hiu lainnya, memiliki sirip ekor dengan bagian bawah yang lebih panjang dari atas dan sering disebut sebagai hiu malaikat. Rajida dibedakan dengan adanya sirip dada yang besar yang mempunyai besar sisi kepala dan rata tubuh secara umum. Oke, yang tadi yang saya jelaskan Rajida itu termasuk ordo Rajida ya teman-teman. Oke, ordo Rajida itu saya ulangi lagi sekali lagi. Ordo Rajida yaitu Rajida dibedakan dengan adanya sirip dada yang besar yang mencapai besarnya sisi kepala dan dengan rata tubuh secara umumnya. Ini seperti hiu pari. Bukan pari. Oke, selanjutnya kelas Osteichthyes. Berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan. Semua jenis ikan yang termasuk dalam ordo Osteichthyes memiliki sebagian tulang keras, mulut dan lubang hidungnya ventral, celah-celah faringeal tertutup atau tidak terlihat dari luar, dan jantungnya hanya memiliki satu vertikel, contohnya ikan lele, bandeng, dan gurami. Osteichthyes meliputi berbagai jenis ikan bertulang keras atau bertulang sejati. Terdapat sekitar 29.000 jenis yang masih hidup sehingga Osteichthyes merupakan kelas terbesar dari vertebrata. Nah, ciri-cirinya yaitu celah mulut atau rima oris, memiliki hidung yang cengkung, tutup insang, memiliki sisik dengan tipe-tipe cetoid, chiloid, ganoid, dan sebagainya. Bentuk sirip, anus, sirip dada. Nah, selanjutnya struktur tubuh. Tubuh ditutupi oleh sisik bertipe sikloid dan stenoid. Ikan bertulang sejati mempunyai alat-alat yang berkembang baik. Teman-teman, yang berkembang biak seperti sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan jantung beruang 2, alat pernapasan menggunakan insang, mempunyai otak, sistem saraf, sistem otak, alat ekskresi berupa ginjal, dan sistem reproduksi. Nah, sistem pencernaan, usus yang usus yang dipisahkan oleh klep pylorus, yang di sekitarnya terdapat 3 saluran kecil yang disebut caica pylorus atau appendicus pylorus yang berfungsi sebagai alat sekresi atau absorb. Oke, selanjutnya sistem pernapasan. Nah, yaitu gas O2 diambil dari gas teman-teman. Larut dalam air meliputi insang secara difusi. Dari insang O2 diangkut darah
melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh gas CO2. Ya teman-teman, tadi sebenarnya itu gas CO2 diambil dari gas O2. Diangkut darah menuju jantung, dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui mekanisme ekspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya sistem peredaran darah, di mana mekanisme peredaran darah pada ikan atau darah kotor dari seluruh tubuh berkumpul melalui ductus Cuvieri, kemudian menuju sinus venosus ke atrium, menuju vertical, dan dari vertical menuju ke bulbus artericus dan berakhir pada arconis ventalis. Dimana selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu sendiri alat reproduksi organa genitalis atau alat-alat reproduksi berupa gonad atau kelenjar kelamin sepasang terdapat dalam abdomen bagian lateral di antara usus dan pneumatosi. Gonad ini dapat dibedakan menjadi testis pada jantan, ovarium pada betina, saluran keluar dari gonad sangat pendek bersatu dan lanjutan dari vesika uriniara membentuk sinus organatis, kemudian lanjut sebagai saluran yang sangat pendek dan akhirnya bermuara sebagai forus organetalis. Pembuahan pada ikan umumnya terjadi secara eksternal. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelas Oistechithies, mana ada subkelas A, subkelas Actinopterygii. Actinopterygii berasal dari kata actis yang berarti menjari, jari-jari, dan dari kata phteri yang berarti sayap atau sirip, artinya ikan dengan sirip yang berjari-jari. Ciri lain subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan yang disongkong oleh jari-jari dermal tanpa keberadaan lobus basal. Selanjutnya itu ada subkelas Sarcopterygii. Sarcopterygii berasal dari kata sarcop yang berarti berdaging dan kata ptery yang berarti sayap atau sirip. Arti ikan dengan sirip berdaging tumbuh relatif berat. Ciri subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan dan tulang-tulang kerangka dalam tubuh yang kokoh. Lobus muskular terdapat pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor subkelas ini berbentuk cerkal, ususnya dilengkapi dengan katup spiral. Selanjutnya yaitu ada Sarcopterygii terbagi menjadi 1. Subkelas Coelacanthomorpha. Coelacan, contohnya Latimeria chalumanae. Yang kedua ada subkelas Dipnoi, contohnya ikan paru. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan peranan Phylum Pisces. Apa aja sih peranan dari Phylum Pisces ini? Peran Phylum Pisces ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh peranan yang menguntungkan ialah misalnya pada Pisces ini memiliki manfaat
yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Seperti apa? Seperti daging ikannya yang merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak. Terus juga kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat seperti tas, dompet, dan sepatu. Lalu Pisces ini dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium ataupun di kolam. Lalu juga sebagai pemberantasan nyamuk yang secara biologi sehingga dapat mencegah munculnya dan terjadi wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Lalu sisa-sisa ikan ini dapat dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Lalu peranan merugikannya ialah jenis ikan yang ganas dapat menyerang manusia dan membahayakan keselamatan manusia. Seperti apa? Seperti hiu, piranha, ikan-ikan di Afrika sana, salem karper, dan juga ikan kumis dari Amerika Selatan. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait peranan film Pisces. Terima kasih.